Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya kita melakukan absensi terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, pastikan kalian mengambil sampah di sekitar kalian. Hari ini kita akan membahas pembelajaran permintaan atau penawaran. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai sedikit motivasi. Orang yang sukses itu tidak selalu orang pintar, tetapi orang yang gigih atau pantang menyerah. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa itu permintaan? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan. Permintaan adalah keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah, di sini permintaan itu ada 3. Yang pertama yaitu permintaan efektif. Nah, permintaan efektif atau permintaan daya beli, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang yang disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada seseorang membutuhkan laptop. Kemudian dia datang ke toko laptop tersebut agar kebutuhannya dapat dipenuhi, kemudian dia membeli laptop tersebut. Nah, itu yang dinamakan adanya kemampuan membayar. Terus yang kedua yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli, hanya didasarkan pada kebutuhan saja. Nah, contohnya itu seperti ini. Ada seseorang yang bekerja jauh dari rumahnya. Jika dia menaiki kendaraan umum, maka dia sering datang telat. Jadi, dia membutuhkan kendaraan seperti motor ataupun mobil. Namun dia membutuhkan, tetapi uang untuk membeli motor atau mobil tersebut belum terpenuhi. Nah, yang ketiga yaitu permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan di mana konsumen tersebut dapat melakukan daya beli tetapi dia masih menunda. Contohnya itu seperti ini ya. Ada seseorang yang membutuhkan berlian atau seseorang menginginkan berlian. Namun, orang tersebut meyakini bahwa berlian tersebut akan turun harganya di kemudian hari, sehingga dia menunda terlebih dahulu untuk membeli berlian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penawaran. Baiklah, apakah ada yang sudah tahu apa itu penawaran? Nah, jadi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, seperti ini ya, ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah perusahaan yang menghasilkan sebuah barang. Kemudian barang tersebut dijual atau ditawarkannya kepada konsumen. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, kemudian kemajuan teknologi, harga input atau faktor produksi, yang keempat yaitu jumlah perusahaan dalam industri, kemudian perubahan harga barang substitusi atau barang komplementer, dan yang terakhir yaitu perkiraan harga masa depan. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang substitusi dan barang komplementer, kemudian pendapatan konsumen, selera konsumen, pertambahan penduduk, kemudian asumsi terhadap perubahan harga. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Nah, di sini hukum permintaan itu ialah semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ceteris paribus. Ilustrasinya seperti ini ya. Ada sebuah outlet menjual sebuah baju. Harga sebuah baju awalnya 60.000. Nah, pada saat harga 60.000, ada 12 orang yang membeli baju tersebut dan ada 12 orang yang datang ke outlet tersebut. Nah, pada saat harga menjadi naik dari 60.000 menjadi 80.000, maka konsumen pun berkurang dari 12 orang menjadi 8 orang yang datang ke toko tersebut. Selanjutnya, jika harga turun lagi dari 80.000 menjadi 50.000,
konsumen pun bertambah. Dari 8 orang konsumen tadi menjadi 15 orang konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum penawaran. Nah, apa itu hukum penawaran? Hukum penawaran adalah semakin tinggi tingkat harga suatu barang, semakin banyak barang yang ditawarkan oleh pengusaha. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Di sewaktu-waktu harga suatu minuman 10.000 dengan mempunyai 5 outlet. Kemudian, pada saat di bulan Ramadan, harga minuman tersebut menjadi 15.000 dengan menambah outlet menjadi 10 outlet. Nah, seperti itu ilustrasi hukum penawaran. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Apa masih ada yang belum paham? Oke, jika semua sudah paham, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi, pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Artinya, hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau tetap. Nah, sebelumnya waktu kita sudah habis, Ibu akhiri dengan selamat pagi.